Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus kepada teman-teman semua yang ada di luar sana. Pada hari ini kita bertemu lagi dalam ruangan renungan firman Tuhan dengan sebuah tajuk serangan panik. Tetapi sebelum saya melakukan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, yang bersemayam dalam kerajaan surga, pada hari ini Bapa, kami akan datang kepada Engkau untuk mempelajari firman-Mu. Biarlah dan kasih Tuhan akan menyertai, tuntunlah kami dan pimpinan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap daripada firman Tuhan itu kami akan dapat pelajari dan memahaminya. Terima kasih Engkau juga sudah mengampuni dosa kami, sudah mendengarkan doa pada saat ini. Semuanya ini saya serahkan hanya ke dalam Engkau yang telah menjadi juru selamat penebus kami semua. Amin. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini saya membawakan kepada kita sebuah renungan. Bacaan ayat Alkitab terdapat di dalam buku Mazmur 55 ayat yang ke-23 yang berbunyi seperti ini. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Apakah Anda pernah mengalami serangan panik? Serangan panik boleh memberikan kesan yang mendalam dan berpanjangan kepada seseorang. Sekiranya seseorang itu tidak menyadari apa yang terjadi kepada dirinya yang sebenarnya. Jadi apabila mendapat serangan panik, maka kemungkinan besar seseorang itu akan mendapat serangan panik pada masa yang akan datang. Biasanya apakah tanda-tanda serangan panik? Apakah yang terjadi kepada seorang yang diserang panik? Mari kita lihat tanda-tanda yang pertama. Tanda yang pertama adalah seseorang yang mendapat serangan panik itu akan merasakan bahwa debaran jantungnya ataupun palpitasinya sangat kuat, berdegup dup 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 seperti itu ya. Lalu ada juga yang apabila dia merasa panik, dia akan berpeluh, merasakan berpeluh sejuk. Ada juga yang merasakan keletihan. Ada yang terketar-ketar. Dia punya tangan dan kakinya menggeletar, merasa takut, sangat gemetar. Ada pula orang yang bila dia dalam keadaan panik, diserang keadaan panik, maka dia merasakan lehernya tercekik dan seolah-olah tidak dapat bernafas. Ada yang merasa mual, rasa sakit perut pun ada juga. Ada yang merasa pitam ataupun seperti dirinya hampir jatuh ke arah pingsan sebenarnya. Ataupun ada yang seperti mabuk, merasakan mabuk apabila mendapat serangan panik ini. Ada pula yang merasakan seperti sensasi seakan-akan yang berada di luar diri sendiri. Banyak sekali yang bermain dalam pikirannya. Ada juga yang takut kehilangan mengawal dirinya apabila dia dilanda serangan panik ini. Ada pula yang merasakan ketakutan, takut untuk mati, ya, seperti itu. Ada juga yang kurang sensitif secara merasa sendirian, tidak mengambil peduli terhadap segala persekitaran yang ada. Itulah yang terjadi. Lalu apakah yang dimaksudkan dengan serangan panik ini sebenarnya? Serangan panik berlaku di luar jangkaan dan mencecah titik tertinggi dalam masa sekitar 10 menit. Ini yang dituliskan oleh Dr. Julian Melgoza di dalam tulisannya kepada sebuah buku. Kemudian gejala-gejala itu akan berangsur sehingga hilang sepenuhnya. Itu yang terjadi dalam tempo 10 menit itu. Seseorang yang dilanda dengan serangan panik ini akan terjadi perkara sesuatu kepada dirinya.
Namun dalam satu penelitian yang dilakukan oleh dokter psikologi ini, Dr. Julian Melgoza ini, dia mengatakan seperti ini, walaupun serangan panik tidak berisiko, individu yang mengalami serangan tersebut tetap menderita akibat penggabungan beberapa gejala lain yang timbul serentak. Seperti dalam beberapa gejala serangan panik yang sudah saya katakan sebentar tadi, seperti rasa mual, rasa berpeluh, rasa ketakutan, rasa mau pingsan, pitam. Dan kita harus mengenal pasti serangan panik ini. Saya telah membaca sebuah buku yang dituliskan oleh Dr. Julian Melgoza ini, dengan judul bukunya ialah Mindo Positif. Dia katakan seperti itu, walaupun serangan panik tidak berisiko, akan tetapi individu yang mengalami serangan tersebut tetap menderita akibat penggabungan beberapa gejala lain yang timbul secara serentak. Dan gejala-gejala tadi itu saya sudah sebutkan, dan kita boleh melihat ada yang disebut sebagai debaran jantung ataupun palpitasi yang kuat, merasakan keletihan, tergetar-getar, pernapasan yang pantas, terasa bayangan cekik, mual atau sakit perut, mabuk atau pitam. Sensasi akan berada di luar diri sendiri. Ada yang merasa takut dan kurang sensitif. Ya, kita lanjut lagi membacakan penelitian daripada Dr. Julian ini. Ianya penting untuk mengetahui cara mengenal pasti serangan-serangan ini, serta membezakan daripada gangguan-gangguan yang lain. Satu, serangan panik menimbulkan perasaan seram dan mengingatkan si penderita tentang kematian. Palpitasi ataupun debaran pada jantung bercampur dengan apa? Sakit dada ditafsirkan pesakit sebagai serangan jantung. Ini menyebabkan dia mengalami suatu pengalaman yang amat menakutkan. Rata-rata serangan itu berlaku pada waktu malam. Si pesakit terbangun daripada tidur dan terkejut dengan apa yang dilihat sebagai gejala-gejala serius. Jadi kita melihat bahwa inilah yang terjadi apabila seseorang itu dilanda kepada rasa panik, serangan panik, maka ini akan terjadi. Bermula dengan debaran jantung. Dr. Julian Melgoza melanjutkan lagi, dia katakan reaksi pertamanya adalah dengan memanggil dokter atau mencari jalan untuk pergi ke hospital. Ini terjadi kepada orang yang dilanda ataupun diserang panik ini. Boleh saja dia akan mencari jalan, dia mahu pergi ke hospital oleh sebab dia terkejut dengan apa yang terjadi kepada dirinya sendiri oleh sebab debaran ataupun palpitasi jantung itu. Selepas pemeriksaan dilakukan, si pesakit diberi jaminan bahwa tiada risiko jantung yang berlaku. Individu terjejas itu menerima fakta tersebut. Namun dia seringkali berasa takut diserang gejala itu semula dan tidak dapat bertenang. Jadi pada pertama kalinya apabila seseorang itu mendapat serangan panik, maka itu akan menjadi satu perkara yang dia tidak dapat lupakan. Dia akan merasakan yang bahwa pada suatu masa nanti dia akan merasakan yang dirinya akan terjadi seperti itu lagi. Debaran jantung itu akan terjadi lagi kepadanya dan ia akan memberikan ketakutan kepadanya dan tidak akan dapat berasa bertenang. Jadi di dalam penelitian Dr. Julian Melgoza ini dia katakan untuk cara merawati cara merawati gangguan panik ini ada beberapa perkara yang dia sebutkan. Dan menurut Dr. Julian Melgoza, masalah ini memerlukan kedua rawatan, psikiatri dan psikologi. Pakar psikiatri lazimnya memberikan ubat-ubatan bagi mengurangi peluang serangan baru daripada berulang kembali. Lalu kemudian mengajar pesakit untuk memproses pikiran-pikirannya dalam cara yang seimbang. Persekitaran harus bebas daripada stres. Dan menurut penelitian, ada di antaranya seseorang individu itu yang mempunyai serangan panik berkali-kali. Jadi rawatan berjangka panjang mungkin boleh mengambil masa sehingga berbulan-bulan. Jadi itulah sebabnya mengapa adalah sangat penting untuk bersedia menghadapi serangan panik yang baru itu. Bagaimanakah kita
menghadapi serangan panik ini, apakah yang perlu kita lakukan, saudara-saudara sekalian? Presiden yang baik boleh membuatkan serangan itu kurang sakit dan tidak terlalu dibimbangkan. Ia juga memberikan sokongan kepada rawatan yang telah dipreskripsikan serta menyebabkan si pesakit berasa lebih terkawal ke atas gejala-gejala itu. Nah, beberapa daripada perkara yang perlu dilakukan sebelum serangan panik itu dikatakan elak bersikap patah semangat. Dikatakan, kita akan lihat nanti apa yang dikatakan ini. Dan juga seperti ini, memahami segala gejala tersebut. Gejala-gejala kegelisahan timbul tanpa sebarang sebab-sebab jelas. Ianya sangat tidak jelas, namun tidak menampilkan sebarang bahaya. Ia merupakan sejenis reaksi tubuh bagi mempertahankan dirinya daripada ancaman yang tidak wujud. Dalam konteks ini disebut sebagai krisis panik. Jadi sebelum seseorang itu mendapat serangan panik, dikatakan dalam penelitian oleh Dr. Julian, adalah sangat perlu untuk apa? Adalah sangat perlu untuk mengenal pasti apakah yang menyebabkan gejala-gejala tersebut, tanda-tanda tersebut. Oke, yang kedua, apabila kita pelajari, dikatakan elak bersikap patah semangat. Jangan memikirkan bahwa keadaan akan bertambah buruk atau Anda tidak akan dapat pulih sekiranya serangan itu berlaku lagi. Berpikirlah secara positif. Mungkin kita boleh katakan, saya sedang dirawat, maka keadaan akan bertambah baik. Jika saya diserang semula, saya akan dapat menghadapinya dengan lebih tabah lagi. Memenangkan, kini saya sudah memahami masalah yang saya hadapi, dan saya dapat menghadapinya dengan lebih baik lagi. Jadi seseorang yang merasakan dirinya akan diserang panik, dia boleh berpikir seperti itu. Harus berpikir secara apa? Positif. Mengelakkan diri daripada mengatakan yang saya telah semangat, saya berputus asa. Tidak. Yang diperlukan adalah sentiasa bersikap saya positif, ya kan? Lalu apa lagi? Elak keadaan yang penuh stres. Keadaan sangat stres atau situasi tegang boleh mencetus apa dikatakan? Boleh mencetus serangan panik itu. Itulah sebabnya persekitaran dan patut bebas daripada stres. Ya, sepatutnya seseorang itu perlu bebas daripada apapun stres. Mungkin seseorang itu boleh melakukan riada bersama teman-teman ataupun bersama, meluangkan bersama dan keluarga, berbual, berjenaka bersama keluarga, menyanyi bersama-sama, dan itu akan mengurangkan situasi tegang di dalam diri seseorang itu. Lalu apa yang boleh dilakukan semasa serangan panik itu? Satu perkara yang boleh dilakukan adalah dengan menghirup udara segar. Pernapasan boleh menenangkan pikiran. Sejurus setelah timbul tanda awal sebelum serangan panik, gunakanlah pernapasan untuk melawan gejalanya. Sedutlah udara segar melalui hidung dengan perlahan dan kembangkan perut pada masa yang sama, dan lepaskan napas perlahan-lahan. Mungkin saya boleh memberikan demonstrasi. Ya, apabila kita melakukan seperti itu berkali-kali, 10 kali ataupun sehingga ke 15 kali, itu akan mengurangkan risiko kepada serangan panik sebenarnya. Ya, kita teruskan. Ingatlah, tiada perkara tragis akan berlaku. Panik tidak semestinya berakhir dengan serangan jantung, kematian, kesesakan napas atau ketidaksiuman. Pahamilah bahwa ia bersifat sementara saja dan tidak berbahaya, dan Anda hanya perlu bertahan sehingga ia berlalu. Ya, jadi anggap saja bahwa tidak ada perkara bahaya yang akan berlaku. Seterusnya, kawal pikiran Anda.
Serangan panik ini boleh bertambah buruk, bertambah teruk sekiranya penghidapnya ataupun mereka yang diserang panik ini merasakan putus asa, tidak dapat mengawal perasaan, emosi, berpikir tentang kematian dan sebagainya. Jadi harus dipikirkan kembali bahwa seseorang itu perlu belajar untuk mengawal segala pikirannya, selalu berpikiran positif dan selalu berpikiran yang memberikan dia ketenangan, kedamaian dalam hati. Lalu gunakan teknik pengarahan diri dalam minda. Ya. Mungkin kita boleh katakan, ya memang begitu, saya mesti bertahan, ia akan berlalu, tidak lama lagi. Itu tidak bahaya. Saya pernah berjaya mengharungi sebelum ini, jadi saya harus pulih. Saya akan memulihkan diri saya. Saya akan berusaha untuk belajar positif. Jadi kita memikirkan perkara-perkara yang boleh mengalihkan perhatian kita daripada diserang panik ini. Kita memikirkan hal-hal yang menggembirakan. Lalu apa yang terjadi? Selepas serangan panik itu, apa yang kita boleh lakukan? Kita boleh lakukan seperti ini. Berbanggalah dengan kemajuan Anda. Anda lebih mampu mengawal pikiran Anda. Ya, itu yang kita boleh lakukan. Berbangga dengan segala kemajuan yang ada. Kita boleh yakin bahwa kita dapat mampu mengawal segala pikiran kita agar tidak dilanda dengan serangan panik itu, ya. Ataupun ya, perkara kedua adalah jangan risau. Lakukan semua perkara dengan tenang dan coba bertenang dalam setiap perkara. Meskipun mungkin kita dalam keadaan yang sangat panik dalam satu perkara, coba kita pejamkan mata sebentar dan tarik nafas. Lalu kemudian berpikiran tenang. Ataupun sekiranya kita tidak dapat mengawal diri kita, kita memerlukan bantuan, serahkanlah diri kita kepada siapa? Kepada pakar kesehatan mental yang baik, ataupun kepada pakar psikiatri, pakar psikologi. Bertemulah dengan mereka. Mereka boleh menjadi pendengar yang baik, saudara sekalian. Dan Anda boleh meluapkan, berkongsi masalah dan sebagainya. Apakah kita mengingati cerita tentang Yesus bersama murid-muridnya yang menaiki perahu? Pada waktu itu Yesus sedang tidur dalam perahu, manakala murid-muridnya pula dalam keadaan yang sangat panik. Mengapa? Oleh sebab angin ribut yang datang lalu memukul perahu mereka. Dan itulah yang terjadi. Mereka sangat panik dan mereka mulai mencari siapa? Mereka mencari Yesus. Lalu kemudian apa yang terjadi? Murid-murid Yesus datang kepada siapa? Mereka datang kepada Yesus dan membangunkan dia yang sedang tidur pada waktu itu di dalam perahu. Lalu murid-murid Yesus mengatakan kepada Yesus, dia katakan, kita semua akan binasa. Wah, tolonglah Tuhan. Tolonglah Tuhan. Lihat perahu kita nih. Lalu apa yang terjadi? Lalu Yesus menghardik angin dan danau itu. Dan danau itu pun menjadi teduh kembali. Apakah kita melihat suatu pengalaman daripada murid-murid Yesus di masa yang lalu? Mereka dalam keadaan sangat panik, sedangkan mereka sudah berkali-kali melihat kuasa Yesus itu pada waktu itu. Tetapi mereka masih lagi dalam keadaan yang kurang percaya kepada Tuhan, sehingga mereka merasakan dalam keadaan yang sungguh bahaya, dan mereka lupa bahwa Yesus itu berkuasa untuk melakukan kedamaian. Saudara-saudara sekalian, kita tidak akan terlepas daripada mengalami serangan panik di dalam kehidupan kita ini. Sama ada cepat atau lambat, setiap orang akan melalui perkara ini. Setiap hari kita berhadapan dengan berbagai cabaran dalam kehidupan. Apatah lagi ditambah dengan keadaan sekarang ini, kita semuanya bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 di merata dunia, di mana-mana tempat, ya kan? Siapakah yang menjadi sandaran dan pengharapan saudara-saudara semua? Apakah kita semua bergantung kepada diri sendiri tanpa Tuhan dalam kehidupan kita? Seperti itu?
Pemikiran kita boleh saja terganggu, jiwa kita boleh saja tergugat apabila kita tidak bersandar kepada Tuhan. Apabila kita bersandar kepada kekuatan diri kita sendiri, maka Tuhan tidak akan dapat menolong kita. Kita tidak akan kuat menghadapi segala cabaran, permasalahan dalam kehidupan ini secara pribadi. Di dalam buku Amsal 3 ayat 5 mengatakan seperti ini: percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin, saudara sekalian. Kita percaya kepada Tuhan yang boleh memberikan pimpinan dalam kehidupan kita. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, dan aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Saudara sekalian, tuntutlah janji daripada Tuhan itu. Banyak sekali yang kita boleh tuntut daripada Tuhan. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan di surga itu boleh memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan memberikan kekuatan baik daripada segi fisikal, mental, rohani, dan sebagainya. Oleh itu, saudara sekalian, pada hari ini saya mengajak kita semua untuk datang kepadanya. Kita serahkan segala pemikiran, kebimbangan, keresahan, kegelisahan, ketakutan, dan segalanya kepada Tuhan. Amin. Maka Tuhan akan memberikan ketenangan, kedamaian sejati kepada kita semua. Pandanglah kasih karunia Allah itu yang memberikan kedamaian, ketenangan jiwa kepada umat-umat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami kembali kepada Engkau untuk mengucapkan syukur dan berterima kasih kerana Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Penghibur, Allah yang memberikan damai kepada umat-umat Tuhan. Pada hari ini kami datang kepada Engkau untuk menuntut segala kedamaian daripada Engkau, oleh sebab Engkau adalah sumber pengharapan, Engkau adalah sumber damai sejati daripada surga yang boleh kami tuntut di dunia yang berdosa ini. Ya Allah, biarlah dan kasih Tuhan akan terus menyertai kami sementara kami akan menjalani kehidupan kami di dunia ini. Kami tidak perlu takut oleh sebab Engkau tetap beserta kepada kami. Terima kasih Engkau juga sudah memberkati satu persatu kepada kami pada hari ini. Semuanya ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Engkau yang telah menjadi juru selamat dan mengampuni dosa kami semua. Amin. Bertemu lagi di masa yang akan datang. Tuhan memberkati.